Tindakan kita akan mengacu kepada apa yang ada dalam pikiran kita. Saya Nanda Mesya Putri dengan NIM B100200129. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan e-book yang saya bawakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun di slide pertama, yaitu cover buku dengan judul Implementation Management of an E-commerce Enabled Enterprise Information System, a case study at Texas Instruments. Selanjutnya, di slide kedua ada penulis, yaitu R.P. Sundaraj and Joseph Sarkis. Pada bab ini disajikan studi kasus tentang tinjauan upaya implementasi ERP internal dan eksternal Texas Instruments. Sebelum melangkah, apa sih ERP? Yaitu Enterprise Resource Planning adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis. Adapun contohnya penerapan aplikasi ERP pada perusahaan dengan harapan yaitu dapat mengelola sumber daya secara lebih maksimal. Hal ini penting sekali karena telah dinyatakan dalam strategi TI, yaitu tujuannya proyek ini untuk membersihkan visibilitas sistem ERP kepada konstituen eksternal melalui hubungan web bersama. Dengan demikian, sistem ini sangat penting untuk mengelola rantaian pasokan dengan hubungan e-commerce B2B dari perspektif pelanggan dan pemasok. Selanjutnya ada strategi System Implementation Background. Banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan untuk mengembangkan pemahaman lebih baik tentang implementasi dan untuk menilai bagaimana kontribusi untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Nah, adapun kunci keberhasilan manajemen sistem yaitu diantaranya ada yang pertama, lingkungan eksternal dan internal, yang kedua ada merencanakan sumber daya dan proses, yang ketiga ada rencana informasi yang benar-benar diimplementasikan. Konstruksi ini diberikan untuk teori perencanaan sistem informasi strategis dan sangat penting bagi peneliti. Selanjutnya, ada strategi formulation dan integration. Kerangka justifikasi strategis harus dimulai dari tingkat yang paling atas pengelolaan, yaitu teknologi terpilih sebaiknya sesuai sasaran dan bertujuan. Sebuah organisasi harus memiliki SWOT-MOSP, yaitu menilainya kekuatan dan kelemahan di cahaya peluang dan ancaman lingkungan, kemudian mengembangkan misi dan tujuan. Selanjutnya, proses planning and system design. Pada tingkat ini adalah sistem inisiasi rencana proses yang mendukung kompetensi organisasi yang diidentifikasi sebelumnya, pada gilirannya mendapatkan dukungan oleh sistem yang terpilih. Hal ini sebagai rekayasa ulang 3 studi biasanya dilakukan pada tahap ini, dan mereka memberi nama sebagaimana adanya harus, menjadi, dan menjadi. Selanjutnya ada System Evaluation and Justification. Di sini, analisis berfokus pada kelayakan ekonomi, teknis, dan operasional, dan pembenaran sistem. Langkah pembenaran harus mempertimbangkan berbagai jenis faktor berwujud, tidak berwujud, finansial, kuantitatif, dan kualitatif. Karena analisis faktor berwujud, misalnya keuangan, dipelajari dengan baik menggunakan metode seperti pengembalian investasi. Fokus kami adalah pada evaluasi faktor tak berwujud. Selanjutnya ada System Configuration. Sistem ERP memiliki beberapa karakteristik perangkat lunak yang dikemas seperti Microsoft Excel dan beberapa yang dibuat khusus. Hal ini tentu saja tidak dirancang dan diprogram untuk penggunaan eksklusif suatu organisasi, juga implementasi dan pengelolaannya. Tidak semudah perangkat lunak yang dikemas. Selanjutnya ada sistem implementasi in place. Pada tahap ini dapat diklasifikasikan menjadi startup, manajemen proyek, dan imigrasi menangani peralihan dari sistem lama ke sistem baru, yaitu pada hal ini implementasi melibatkan ada akuisisi dan pengadaan pengembalian aktual perangkat lunak, perangkat keras, dan peralat pendukung serta personel. Yang kedua ada perencanaan operasional, rencana proyek yang diperlakukan untuk menjalankan sistem. Selanjutnya ada implementasi dan instalasi. Ini adalah implementasi aktual dan langkah awal.
Integrasi menghubungkan sistem satu sama lain dan sistem organisasi lainnya. Lalu, post-implementation audit. Pada hal ini, tahap umpan balik yaitu sangat penting dan pada tahap ini adalah tahap terakhir dari berkesinambungan perspektif perbaikan. Adalah salah satu langkah yang lebih diabaikan berdasarkan Gulliver 1987. Misalnya, audit ini harus mendorong penyusunan proposal investasi realistis, membantu meningkatkan evaluasi proyek masa depan serta kinerja proyek saat ini yang tidak berjalan sesuai rencana, dan meminta perhatian pada proyek-proyek yang harus dihentikan. Upaya yang diperlukan harus diantisipasi untuk keberhasilan integrasi kompleks. Selanjutnya di sini ada gambar dan di sini dijelaskan yaitu melambangkan proses standar untuk mendukung tren pasar pesanan di masa saja atau kirim di mana saja jasa. Menyediakan global visibilitas dari itu sistem ke pelanggan dan pemasok, mengizinkan merekam adakan banyak kegiatan melalui situs web. Standarisasi kunci informasi teknologi sistem jadi sebagai hal pendukung. Tujuannya, dua bagian berikutnya menjelaskan beberapa kegiatan yang telah terlibat dalam setahap dari skala besar ke penerapan. Selanjutnya ada implementasi. Pada fase ini, konsep dan tujuan ini diterjemahkan ke dalam tindakan nyata dan akibatnya. Mungkin saja salah satu fase proyek yang paling sulit. Manajemen perubahan memainkan peran besar dalam hal ini. Peran pelatihan, perencanaan, dan komunikasi adalah setara pentingnya. Semua tingkat manajemen terlibat dalam proses ini, seperti halnya berbagai vendor dan pemasok. Beberapa amalan itu diantaranya ada pakar di tempat dibuat tersedia untuk pengguna sistem baru. Meja bantuan didirikan untuk menangani masalah yang tidak dapat diatasi oleh para ahli, dan sistem tiket untuk mengelola dan memprioritaskan masalah juga. Selanjutnya, ada sistem konfigurasi. Banyak dari perubahan adalah sulit untuk mengelola karena dari drastis perubahan diperlukan itu cara yang sedang dikerjakan, kayak seperti bisnis aturan. Sebagai contoh, semua inventaris adalah global. Untuk contoh, inventaris di Eropa harus mengirimkan jika diperlukan ke setiap bagian dari itu bola dunia, lebih tepatnya dibandingkan menjadi dipegang untuk Eropa. Pesanan itu bisa berpotensi datang pada beberapa waktu di masa depan. Baik, saya kira cukup. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.